Halo, Shalom. Di video kali ini kembali bersama Napuan Karvidol tentunya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai tema dari mengenai dosa kejahatan ya. Yang saya ambil dari Yesaya 53, yang saya kutip dari Yesaya 53 ayat 6 ya. Jadi ini bakalan seru sih. Karena saya mengambil mengenai dosa kejahatan ya. Jadi seperti yang digambarkan oleh Yesaya, tetapi nggak apa ya, nggak abdol ya kalau kita nggak membacakan terlebih dahulu ayatnya ya. Jadi begini firman Tuhan, karena di perangkat saya ini ada bermasalah, jadi saya akan bacakan ayat 6-nya dari Yesaya 53. Jadi begini bunyinya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi seperti yang digambarkan oleh Yesaya, hamba Tuhan memang harus 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 menderita ya, karena dia seorang penderita. Tapi penderitaan itu disebabkan oleh karena dosa manusia sebetulnya. Dia yang menanggung itu semua karena dia mengasihi manusia. Kalau kita pikirkan ya, memang berat itu sebenarnya. Yang dari Maha Tinggi, karena saking mengasihinya kepada manusia, ia rela ya, ia rela untuk menanggung dari kejahatan-kejahatan yang manusia itu lakukan itu. Tapi kalau baca mengenai Yesaya 53 ini sedih ya. Dari pasal, dari ayat yang dari pasal ini, dari pasal 53 ini, dari ayat 1 sampai dengan, soalnya panjang juga sih ini ayat itu. Enggak sih, enggak terlalu panjang. Sampai ayatnya yang ke-12 ini. Banyak dari Yesaya 53 ini dikutip oleh ya orang-orang Kristen juga. Contohnya yang di pasal 6 juga. Yang contohnya di pasal 5 juga. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu ada di pasal 5 itu. Di pasal 5 di ayat yang kelima. Sorry ya, soalnya tengah malam ini. Jadi agak-agak lumayan ngantuk juga ya. Belum istirahat. Tetapi saya coba untuk memaksimalkan untuk pembahasan kali ini dari Yesaya 53 yang saya kutip ini. Yesaya pasal 53 ayat 6. Jadi seperti yang digambarkan oleh Nabi Yesaya, hamba Tuhan memang seorang penderita. Dari bacaan pada kesempatan kali ini, kita merasakan kepenuhan penderitaannya. Termasuk di ayat yang kelima itu jadi menggambarkan atau melukiskan yang di ayat yang kelimanya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu melukiskan prosesnya dari tertikam sampai diremukannya. Dia sebagai ganjaran atas kejahatan yang seharusnya itu kita yang merasakan itu. Tapi dia yang menanggung. Banyak orang menderita. Saya mengenal seorang, jadi saya kasih ilustrasi begini aja deh.
Ada seorang wanita lanjut usia yang menderita rematik selama 35 tahun. Bukan saja persendian tangannya dan kakinya pun nyeri, tetapi hampir selain daripada itu, hampir seluruh tubuhnya juga itu dia mengalami suatu penderitaan yang sangat menyakitkan sekali. Karena sungguh sangat menyiksa bila kalau itu penyakitnya itu kumat, penyakit persendian itu rematik. Jadi orang lain juga menderita tetapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Jadi dengan cara yang berlainan yang harus yang yang mengharuskan mereka merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa sekali, apalagi yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sampai digambarkan di dalam Yesaya 53 ini sangat sadis sekali sih sebetulnya, sangat menyakitkan sekali. Derita itu bisa batinia, jadi seperti bila kematian seorang kekasih, banyak orang juga menderita penyakit yang menaun. Jadi secara fisik mereka juga menderita, tetapi secara jiwa mereka juga sangat kesepian dan putus asa. Jadi mereka butuh pengobatan untuk penyakit tubuhnya dan juga pemeliharaan untuk jiwanya yang merana. Nah, kalau hanya penderitaan saja yang diperlukan untuk menjadi hamba Tuhan itu, tentu banyaklah orang yang dapat memenuhi syarat. Tetapi hamba Tuhan itu yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya itu istimewa soalnya. Karena penderitaannya itu ia menderita untuk orang lain. Bukan orang lain dalam jumlah sedikit ya, tetapi banyak semua orang. Bahkan Tuhan Yesus juga menanggung semua dosa orang lain yang ditimpakan kepada dirinya gitu. Jadi seperti yang gue katakan, itu semua orang sebetulnya. Cuman Tuhan Yesus kasih keluhnya sebagai jalan keselamatan gitu, untuk menerima pembebasan dari yang namanya dosa yang akan membinasakan secara permanen manusia. Dia banyak menjelaskan tentang pengajaran-pengajarannya, baik dalam bentuk perumpamaan juga. Tetapi kalau kita tidak mengerti ya celaka juga sih sebetulnya. Karena kita pun dituntut untuk mengerti berapa banyak muridnya itu yang Tuhan Yesus katakan. Sampai dia memiliki suatu ekspresi yang sangat kayaknya mengecewakan banget nih murid-muridnya gitu. Masih aja nggak ngerti gitu. Bahkan sampai ada muridnya juga yang menyangkal dirinya juga gitu. Menyangkal 3 kali yaitu Petrus ya. Dan masih banyak hal lain lah yang sebenarnya itu yang serupa itu bisa dijelaskan gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat Tuhan Yesus Kristus menderita, menanggung dosa kita atas dirinya, kita mengalami kasih Allah yang ajaib dan juga segala anugerahnya. Jadi sebagai pembahan perefleksian untuk di video kali ini dalam subtema dosa kejahatan, kita tidak menderita untuk menjadi suci atau menebus dosa. Kesucian dan keselamatan diperoleh dalam Yesus Kristus melalui iman karena anugerah Allah. Kita diselamatkan untuk mengasihinya baik dalam suka ataupun duka, baik sedang jaya maupun menderita kita setia kepadanya.
kayaknya ada bermasalah ini. Mungkin jaringannya atau apa gitu ini. Dalam proses pembuatan video mengalami suatu terkendala ya. Mohon dimaklumi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat ya, ini hanya sharing, hanya pengalaman dalam dalam hal pembelajaran. Tetapi bagaimanapun saya mengutip dari ini ya, dari buku. Sebenarnya sih saya punya punya pemahaman yang khusus ya, jauh daripada di dalam buku ini sebetulnya. Tetapi saya hanya memberikan sesuatu hal yang sederhana saja sebagai rupa sharing ya. Dan saya tidak mau pemahaman-pemahaman yang saya nanti bagikan akan mengundang banyak hal-hal yang apa ya, yang kontra gitu. Bukan bermaksud untuk hal untuk mendatangkan hal-hal seperti itu gitu. Tetapi perlu diperhatikan dan perlu dipahami bahwa diperlukan juga mengenai kedewasaan dalam melihat segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu. Baik dari pemahaman seseorang, persepsi seseorang, tafsiran seseorang, pengalaman seseorang atau experience seseorang, itu perlu namanya kedewasaan iman dan kecerdasan akal budi ya. Jadi terkadang kita juga lupa bahwa kita terkadang juga sering menafsirkan segala suatu pengajaran itu secara cepat ya, secara dangkal juga. Tapi overall mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Saya tidak mau namanya eh terlalu banyak bicara ya. Mungkin itu saja. Semoga hal ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.